Haleluya, semangat hidup, semangat melangkah pasti bersama Tuhan. Saudara, kita lanjut hari ini kita di Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan 8. Dengarlah sabda Tuhan untuk kita hari ini tentang Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusian Risataim 8 tahun lamanya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kapok-kapoknya berkali-kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan juga sudah berkali-kali Tuhan tolong, tapi tidak pernah kapok-kapoknya. Dan ketika mereka berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Artinya apa? Tuhan adil, akan menghukum, mendatangkan murkanya kepada setiap orang, siapa saja yang berbuat jahat, berlaku jahat dengan meninggalkannya, lalu beribadah kepada para Baal. Tuhan tidak ingin namanya dipermainkan. Tuhan juga tidak ingin kekudusannya dilecehkan. Maka setiap orang yang berlaku jahat dengan meninggalkan Tuhan, lalu beribadah kepada yang bukan Tuhan, maka Tuhan hukum mereka. Apa yang membuat Tuhan murka sama orang Israel ini? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan adalah sebuah tindakan jahat. Walaupun sepertinya kita tidak buat apa-apa, kita tidak beraksi apa-apa, tapi melupakan Tuhan adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Atas dasar itulah maka kita mengajar Tuhan menyerahkan mereka kepada musuhnya. Tuhan menyerahkan mereka kepada para penyembah-penyembah Baal itu. Tuhan menyatakan murkanya dengan menyerahkannya. Kata menyerahkan sama artinya dengan membiarkan mereka dituntun, dipimpin oleh para Baal itu. Dan akhirnya mereka diperbudak. Saudara diberkati oleh Tuhan, pentingnya setia kepada Tuhan di segala kondisi. Pentingnya dan harus selalu mengingat kebaikan demi kebaikan, kasih setia demi kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Dengan mengingat kasih setia dan kasih setianya membuat kita semakin terpaut melekat kepadanya. Hanya karena mereka melupakan Tuhan lalu beribadah kepada para Baal, Tuhan mendatangkan murka penghukumannya. Diperbudak 8 tahun. Harus mereka bayar sebagai akibat atau konsekuensi dari melupakan dan meninggalkan Tuhan. Mari kita tetap mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mengingat kasih-Nya yang luar biasa. Mengingat pengorbanannya, penebusannya, penyelamatannya yang dahsyat yang Ia buat bagi kita. Sehingga tidak ada ruang dalam pikiran kita, hati kita untuk melupakannya. Ya Tuhan, condongkanlah pikiran dan hati kami hanya kepada Engkau, mengingat segala perbuatan kebaikan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih itu. Haleluya. Amin.